Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada Bu. Bagus kalau begitu. Ibu senang mendengarnya. Karena kehadiran anak-anak semua pada dalam pelajaran hari ini adalah bukti bahwa kalian bersungguh-sungguh dalam belajar. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu. Ya, silahkan Anda. Minggu lalu kita membahas tentang pengertian hadis Bu. Ya, benar sekali Nanda. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan untuk materi minggu lalu? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada, ibu akan melanjutkan materinya. Sebelum menyampaikan materi, ibu ingin kalian membentuk kelompok kecil dengan anggota 3 orang. Silakan tentukan kelompoknya dan duduk sesuai kelompoknya. Sudah mendapatkan kelompoknya anak-anak? Sudah Bu. Baik, sekarang perhatikan ibu ya dan buka buku kalian halaman 11. Hari ini kita akan belajar mengenai syariah dan istilah hukum-hukum dalam syariah. Ada yang tahu apa pengertian syariah? Saya Bu. Ya, silahkan Sari. Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang dibawa oleh seorang Rasul Muhammad SAW. Hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku Bu. Iya, benar sekali Sari. Nah, ulama-ulama Islam juga mendefinisikan syariat sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, yaitu syariat ialah apa hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, yaitu yang disebut sebagai hukum cabang dan amalan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fikih, atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan, iqtidat, yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam. Sesuai dengan ayat Al-Quran, surah Al-Jasiyah ayat 18, yang artinya apa anak-anak? Artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, benar sekali. Nah, pengertian syariah juga terbagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian syariah dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, al-syariah berarti seluruh ajaran agama Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin, sistem kepercayaan, doktrial, maupun tingkah laku konkret, legal formal, yang individual dan kolektif. Dalam arti ini, al-syariah identik dengan din, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam, seperti kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya. Nah, sedangkan syariah dalam arti sempit adalah norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Berdasarkan pengertian ini, al-syariah dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan melanjutkan materinya. Tapi sebelum ibu menjelaskan istilah-istilah hukum syariah, ibu ingin kalian berdiskusi sesuai kelompoknya untuk menemukan dan mengklasifikasi istilah hukum-hukum syariah. Baik Bu. Apa saja istilah hukum-hukum dalam syariah? Wajib fardu, wajib kifayah, dan haram Bu. Ya, benar sekali. Itu semua termasuk dalam istilah hukum-hukum syariah. Baik, ibu akan menjelaskan pengertian dan istilah hukum-hukum syariah. Yang pertama itu wajib fardu. Secara istilah, wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras atau mukallaf dan tidak dapat diwakilkan, di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya apa anak-anak? Sholat mungkin Bu.
Ya, contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Itu wajib kita kerjakan ya anak-anak, karena jika tidak kita kerjakan maka kita akan mendapatkan dosa. Yang kedua, ada wajib kifayah. Secara istilah, perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaf, namun jika sudah tidak ada yang melakukannya atau sudah ada yang mewakilkan, maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain. Contohnya seperti pengurusan jenazah. Apabila jika seorang muslim yang meninggal dunia, maka harus ada yang mengurusnya mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati hingga dimakamkan. Nah, yang selanjutnya ada haram. Secara istilah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat Islam dimanapun mereka berada, karena jika dilakukan akan mendapatkan dosa dan siksa di neraka kelak. Contohnya berjudi, mencuri, minum minuman keras, berzina, durhaka kepada kedua orang tua, memakan riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain. Nah, haram ini ada dua jenis ya anak-anak. Jenis yang pertama ada haram lidzatihi atau substansial. Haram jenis ini diartikan apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas karena substansinya. Misalnya zina, riba, membunuh, dan suap. Haram jenis ini tidak akan pernah menjadi boleh atau disyariatkan, mengingat pelarangan untuk melakukannya telah disebutkan sejak awal dalam suatu perintah syara. Jika seorang mukallaf melakukan haram jenis ini dan ia menjadikan dirinya dihadapan dengan hukuman dan balasan buruk dari Allah, dan ia tidak akan memperoleh sebarang dampak ataupun manfaat dari melakukannya. Sebagai contoh, zina yang tidak akan pernah menjadi sebab tetapnya nasab bagi anak kepada ayahnya. Begitu pula menikah dengan mahram, karena larangan melakukan perbuatan yang demikian kembali pada zat perbuatan itu, bukan pada yang lainnya. Nah, jenis yang kedua adalah haram likhahiri atau aksidensial. Pada dasarnya, suatu yang dihukumi haram pada jenis ini pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi karena adanya sesuatu yang diharamkan terkait dengannya, maka hukumannya pun menjadi haram. Misalnya, menghina Tuhan-Tuhan para penganut agama lain. Hukum asalnya dibolehkan, bahkan bisa jadi wajib. Namun Allah melarangnya karena bisa menyebabkan mereka menghina Allah. Nah, selanjutnya ada sunnah. Kata sunnah bermakna kebiasaan, aturan agama Islam yang didasarkan atas segala apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan beliau. Hadis perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan maka akan berdosa. Secara istilah, suatu perkara yang dilakukan umat Islam akan mendapatkan pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh, sholat sunnah, puasa sunnah, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sunnah muakkad. Menurut tinjauan ilmu usul fikih, sunnah muakkad merupakan amalan sunnah yang dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan suatu ibadah wajib seperti azan, iqamah, dan sholat fardu berjamaah. Secara istilah, perkara yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Hanya sekali atau dua kali saja Rasulullah meninggalkannya untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa ibadah itu tidak wajib. Contohnya, sholat 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, berkumur ketika berwudu, menghirup air ke hidung ketika berwudu, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Selanjutnya ada sunnah ghairu muakkad. Menurut ulama Hanabiyah, sunnah ghairu muakkad sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan siksa atau dosa. Secara istilah, perkara yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat tahajud, dan puasa Senin Kamis. Nah, istilah hukum syariah selanjutnya adalah makruh. Ulama mazhab Hanafi menyebutkan jenis hukum ini disebut dengan karahah tanzih.
Hukum karahah ini kebalikan dari hukum nam, di mana memiliki konsekuensi pahala bagi yang meninggalkan, namun tidak ada sanksi hukum bagi orang yang menjalankan. Jenis hukuman makruh ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu makruh tanzih, yang kedua makruh aula, yang ketiga makruh tahrim. Makruh tahrim adalah perbuatan yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Makruh aula adalah meninggalkan suatu perbuatan yang sebenarnya lebih baik untuk dilaksanakan. Sedangkan makruh tahrim adalah perbuatan yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ada yang tahu contohnya seperti apa? Merokok. Ya, benar sekali. Contohnya seperti merokok, makan berbau-bauan, dan lain-lain. Contohnya seperti makan jengkol ya, anak-anak, itu makruh. Nah, selanjutnya ada mubah. Secara istilah, suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapatkan dosa dan tidak akan mendapatkan pahala. Contoh, makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya. Ibadah merupakan ketentuan syar'i yang mengandung pilihan bagi orang-orang mukallaf untuk menjalankan atau meninggalkan implikasi dan ketentuan ini. Biasa disebut dengan mubah atau jaiz atau halal. Jenis hukum ibadah ini tidak memiliki konsekuensi pahala bagi yang menjalankan atau meninggalkan, dan tidak ada sanksi bagi orang yang menjalankan atau meninggalkan. Selanjutnya yaitu subhat. Secara bahasa artinya adalah al-mitsal, serupa, mirip, dan iktibas, samar, kabur, tidak jelas, gelap, dan sanksi. Maka sesuatu yang dinilai syubhat belum memiliki hukum yang sama dengan haram dan sama dengan halal. Sebab mirip halal belum tentu halal dan mirip haram belum tentu haram. Maka tidak ada kepastian hukum halal atau haramnya, masih samar dan gelap. Syubhat artinya samar atau kurang jelas. Maksudnya di sini ialah setiap perkara atau persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Semacam adapun syubhat yaitu semacam itu termasuk sifat wara. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian syubhat yang diisyaratkan Rasulullah. Pada hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa hal semacam itu haram hukumnya, berdasarkan sabda Rasulullah. Siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Siapa yang tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus ke dalam perbuatan haram. Nah, dari penjelasan ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Apa hukumnya mengerjakan sesuatu yang makruh dengan terus-menerus? Apa hukumnya mengerjakan sesuatu yang makruh dengan terus-menerus? Iya, Bu. Pertanyaan yang bagus, Nanda. Terima kasih ya. Sama. Jadi hukumannya itu tetap makruh ya. Jangan mengharamkan yang tidak haram atau menghalalkan yang haram. Tetapi kalau berlebihan, jangankan yang makruh, yang halal saja bisa jadi haram. Nah, yang dimaksud berlebihan di sini jika sampai meninggalkan yang wajib dan ketika membuat ia lalai dari Allah. Itulah berlebihan. Jadi bisa jadi haram. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mari kita simpulkan materi kita hari ini. Apa pengertian syariah tadi anak-anak? Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Rasulullah Muhammad SAW. Hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku. Ya, jadi syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Rasul Muhammad SAW. Hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku. Nah, sekarang sebutkan apa saja istilah hukum-hukum syariah. Wajib fardu,
supaya harap sunnah makruh mubah dan syuhab bu. Yang terakhir Hab. syubhat. Oke, pintar sekali. Sudah jelas ya materi pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa dipahami kan apa yang Ibu sampaikan? Paham bu. Oke, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Bermanfaat bu dan sangat menyenangkan. Baiklah, karena sudah paham semua materinya, Ibu akan memberikan kalian tugas uraian 5 soal saja selama 15 menit. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak tugasnya? Sudah bu. Baiklah, nanti ketua kelas tolong antarkan tugasnya ke meja Ibu di kantor ya. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap apa yang telah Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.